Siang, perkenalkan nama saya Cecilia Aprili Wijayanti. Di sini saya akan membahas tentang isu pendidikan di Indonesia yang masih menjadi persoalan. Yang pertama, saya membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Segala sektor di dalam suatu negeri tidak akan terlepas dari permasalahan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Kenyataannya, sampai sekarang masih ada berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Hal ini sangat disayangkan karena bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. Sumber daya manusia nasional yang rendah membuat kemajuan negeri menjadi terhambat. Pasalnya, mau sebanyak apapun sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan bangsa apabila tidak dikelola oleh orang-orang yang tepat. Tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, cita-cita menjadi negara yang maju hanyalah sebuah angan-angan. Masalah pendidikan yang sedang dihadapi oleh tanah air kita ini, berikut beberapa masalahnya. Yang pertama, kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Ketika kita membahas seputar dana, bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal. Biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga termasuk ke dalamnya. Tak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup yang semakin tinggi ketimbang meneruskan pendidikan. Sebenarnya, pemerintah telah menyusun rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar 12 tahun untuk mengatasi. Namun, permasalahan pendidikan di Indonesia terkait dana ternyata tidak bisa diselesaikan semudah itu. Hal ini disebabkan karena penyebaran alokasi dana program pendidikan yang tidak tersebar secara merata. Belum lagi, menurut HSBC Global Report 2017, Indonesia merupakan salah satu negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia. Yang kedua, minimnya bahan belajar mengajar. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang berikutnya adalah kurangnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar murid, sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahkan bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah dengan masyarakat kurang mampu. Bukan itu saja, guru yang memerlukan bahan ajar yang dengan materi yang berkualitas dan sesuai kurikulum terbaru sedang berlaku. Jika tenaga pendidik memakai bahan ajar yang ketinggalan zaman, tentu kegiatan belajar menjadi kurang maksimal. Ini akan berpengaruh pada proses penyerapan ilmu pada murid. Yang permasalahan yang ketiga yaitu rendahnya kualitas tenaga pendidik. Kualitas tenaga pendidik yang rendah menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai kompetensi masing-masing. Menurut Global Education Monitoring atau disingkat GEM Report 2016 oleh UNESCO mengatakan pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang. Selain itu, total guru meningkat secara signifikan, yaitu 382% atau sekitar 3 juta lebih pada sekitar tahun 1999 hingga tahun 2000. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang berkisar 17% saja. Ditilik dari jumlah guru sebanyak itu pun, masih ada 52% guru yang belum mempunyai sertifikat profesi dan 25% yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Permasalahan yang berikutnya yaitu yang keempat, tidak tersedia fasilitas yang memadai. Terakhir adalah permasalahan pendidikan di Indonesia terkait fasilitas
Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Tidak hanya harus lengkap, tetapi fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang perlu disediakan misalnya papan tulis, meja, kursi, perkakas di dalam laboratorium atau alat elektronik lainnya, seperti infocus misalnya. Bayangkan jika fasilitas tersebut rusak, akan mengganggu proses belajar mengajar. Adapun permasalahan fasilitas yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Meskipun sekarang murid dapat belajar secara digital, hanya kalangan tertentu saja yang bisa menikmatinya. Sedangkan murid yang berasal dari keluarga yang kurang mampu belum bisa menerima fasilitas esensial yang memadai tersebut. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan di Indonesia seperti di sini ada 4 hal-hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ujian nasional atau disingkat UN di Indonesia, di mana UN ini tidak lagi dapat menimbulkan efek positif kepada siswa, guru, sampai kepala sekolah. Yang kedua, sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, kesenjangan pendidikan. Yang keempat, mahalnya biaya pendidikan. Demikianlah permasalahan pendidikan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Masalah-masalah tersebut tidak akan rampung apabila tidak melibatkan peran dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari setiap orang sangat penting dalam situasi dan kondisi pendidikan masa kini. Harapan saya agar pemerintah bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan pendidikan ini supaya generasi muda penerus bangsa bisa mewujudkan cita-cita leluhur yang terdahulu. Sekian pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih.